Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman. Dengar, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita ini juga adalah firman yang keluar dari Tuhan. Dalilnya Matius 4 nomor 4. Tuhan itu daging atau bukan? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Karena daging itu bukan Tuhan kan? Tuhan itu gelar, ke daging kebeda. Kau juga gelar sama daging mau kau sama-samakan. Ya, berarti firman itu menjadi daging kan? Iya, betul. Nah, firman menjadi apa itu kalau menjadi daging? Menjadi apa dia? Menjadi manusia. Nah, daging itu Tuhan atau bukan? Daging kan tidak bisa kau bertanya begitu kebeda. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi daging. Kau bisa. Itu buktinya Yohanes 1:14. Daging itu Tuhan atau bukan? Tidak bisa pertanyaan. Tidak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi daging. Berarti nu batas lagi kosanya. Sekarang kalau Tuhan menjadi daging terbatas tidak dia? Tuhan menjadi daging terbatas tidak dia. Tuhan itu mau jadi apapun bisa Zuma. Iya, setelah Tuhan mau menjadi daging terbatas tidak dia? Ya kalau dia mau menjadi terbatas, salahnya di mana? Tolong mentong kau ngapa kulihat Tuhan? Bagaimana ceritanya Tuhan terbatas? Tuhan itu Zuma mau jadi apapun itu bisa. Termasuk jadi setan. Bagaimana ceritanya? Termasuk jadi setan. Tuhan itu kudus, dia tidak mungkin menjadi yang jahat. Berarti kau batasi. Kau sendiri yang batasi. Oke, sekarang ku tanya kau Zuma, Tuhanmu itu suci. Bisa ya tidak suci. Makanya karena dia maha suci, bisa tidak bercampur makanya dia maha suci itu tidak jadi manusia, karena manusia itu tidak maha suci. Yang namanya suci itu tidak ada kejahatan di dalamnya. Begitu bro. Dende. Yesus itu kejahatannya banyak loh. Tadi kau bilang tidak ada dosanya. Sekarang Yesusmu maksudku, Yesusmu. Yesusmu loh. Saya imanku Yesus itu tidak ada dosanya, tapi Yesus yang ada di dalam Bibelmu itu banyak sekali dosanya. Kutanya ke Zuma, mau percaya itu Yesus? Kau ikuti. Kalau seorang nabi yang dipalsukan namanya menjadi Yesus yang tadinya Iso, saya percaya. Oke, sekarang coba Bunda Rama, Matius 26 ayat 26 buka ke Bunda. Pasti tidak mau lagi itu. Punya kawan. Mau lagi pasti. Kamu pasti dia bilang numparintahin. Baca itu, masa anda ada perangkat mulai baca mi. Di situ habis itu kau baca di data 39-nya naos kau tidak baca. Dengar dulu. Di situ Yesus itu melakukan perjamuan kudus. Mau kau lagi bilang itu Yesus palsu? Padahal itu belum penyaliban. Iya, baca mi. Baca mengkorong, baca. Sinampen jo nauji anggotanya. Iya. Ya aku bacakan kau, nah sebentar tunggu kau. Yang kau tenang kau. Menjadi parakang ku sinampet. Sini kimi. Sebisa kau bukan kau itu Makassar itu. Kau bukan kan tidak mengaku Makassar. Saya orang Toraja saya kok. Ya minjo. Saya orang Toraja. Nah bilang Gurunda kalau ada Makassar itu karesteng ditukar ke dengan kulkas bekas. Ada ke orang Makassar asli Makassar. Lanjut dulu itu baru masuk ke Karisten. Bukan beda tata itu sekarang. Oke, Matius 26 ayat 2 tuh ku singkat ya. Matius 26 ayat 2 sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab jangan kau potong-potong. Anjadi peraka mau kau. Jangan potong-potong sebab darahnya Tuhan mau kau minum. Perjanjian. Nah, mau kau lagi bilang ini Yesus palsu. Apa? Apanya? Darah yang dimaksud di situ darah betulan atau anggur? Anggur.
Terus Lari kau lagi. daging yang lari, dimaksud kau lagi. di sana Lari daging lagi betulan atau pembahasan. roti? Kutanya dulu. Roti. Roti. Terus kenapa lu salib ki? Sementara Enggak di situ sudah ada darahnya, sudah di situ sudah ada dagingnya. Kenapa mesti kau jadikan benar-benar darah dan daging? Ayo. Enggak mungkin Zuma. Darah itu diminum, daging manusia dimakan. Justru karena itu Yesus mengatakan inilah darahku, inilah dagingku. Jangan kau betul-betul tumpahkan darahnya. Karena Tuhan marah. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan dan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu Yesaya 53. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ayo. Iya, memang kita itu tidak bisa membunuh orang, tidak bisa. Terus kenapa Yesus kau bunuh? Itu memang sudah dia menggenapi nubuatan. Di mana nubuatannya membunuh orang benar? Yesaya 53 baca ayat 1 sampai Di mana selesai. berbicara tentang penyaliban di situ? Baca Yesaya 53 baca. Coba. Coba kau baca. Di mana berbicara tentang penyaliban di situ? Di mana berbicara tentang penebusan dosa di situ? Siapa yang lebih tahu kitab Yesaya? Anda atau orang Yahudi yang punya kitab? Saya baca Yesaya 53. Sebentar. Bilang sama anggota yang gestur enggak? 3:10. Tidak, Ji. Tuhan meramukan Tuhan. Yang penting tidak ini, yang penting Saya tidak tidak kesurupan. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Itu sebagai korban penebus salah. Kemudian mana lagi tuh? Ini semua di Yesaya 53 ini banyak ini tentang pembuatan penyaliban itu semua. Kau juga. Jadi Tuhan berkehendak meremukan Tuhan. Itu kau baca di Yesaya 1 nomor 1. Itu untuk siapa? Jangan kau abu-abu. Jangan kau cocok-cocokologi. Karena orang Yahudi lebih tahu tentang kitabnya daripada kamu. Kau baca coba. Kau baca. Siapakah yang percaya kepada itu? Ayat 1. Nubuat Siapakah yang- itu nubuat Yesaya. 53 itu nubuat untuk siapa? Kau baca dalilnya. Yesaya 1 nomor 1. Siap Yesaya 1 kah atau 53? Yesaya 1. Kau lari ke satu lagi. Iya, kan satu rangkaian mulai dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu Nggak begitu Zuma. Kan di situ ada perikopnya. Kau juga dibaca juga perikopnya. Coba kau baca Yesaya 1-nya dulu. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ada nggak masa Yesus? Apa masa Yesus? Ini jelas ada. penglihatan, artinya nubuatan. Penglihatan, nubuatan, ramalan dalam masa siapa? Pertama siapa? Apa ini Yesaya bin Amos itu? Iya. Dia meramalkan tentang apa? Tentang keadaan di masa apa? 1. Di zaman Uzia. Terus? Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda. Ada nggak di situ zaman Yesus? Kau memang perjanjian lama ndak ada nama Yesus kok. Gimana sih? Makanya itu saudara, semua ramalan Yesaya itu bercerita masa-masa 4 masa tadi. Jangan kau ngarang-ngarang, nggak ada masa Yesus. Anak-anak. Nubuatan itu kan yang akan datang. Gimana? Itu terjadi pada masa. Siapa yang disalib di zamannya Hizkia, raja-raja? Siapa yang disalib? Tidak ada penyaliban di situ. Tidak ada penyaliban dibahas di situ. Orang-orang Yahudi pada masa pembuangan, orang-orang mulai dari Musa diperbudak semua sampai kepada Yesus ditekan terus sama orang-orang penjajah. Tapi yang dinubuatkan di Yesaya itu hanya sampai kepada raja-raja Yehuda. Yesus tidak pernah duduk sebagai raja. Mesias itu Zuma. Saudaraku, kerajaan Yehuda sudah runtuh. Yesus datang, gak ada lagi kerajaan. Sementara Yesaya bernubuat tentang raja-raja yang bertalian dengan Israel dan Yehuda dengan 4 zaman. Terakhir Hizkia.
Cocokologi kau lagi. Kamu yang cocokologi, itu kitabnya Yahudi, pokoknya. Dan murid-muridnya Yesus itu mungkin orang apa? Orang India. Murid-muridnya Yesus itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Siapa muridnya Yesus? Kristen itu katanya kayak apa? Arti Kristen itu pengikut Kristus. Nah iya, berarti murid-muridnya mengikuti Yesus. Sekarang Kristus mana yang mengajarkan tidak bersunat? Kristus mana yang mengajarkan melanggar perintah Tuhan? Aduh, kau tunggu, kau bacakan kau dalilnya. Tunggu, sabar. Kristus Tunggu, itu ada dua, camo. Dengar kau dulu, dengar dulu. Aneh. Masih sakut ya. Kedengar kau dulu. Kalau dia baca seterusnya Gurunda, dia akan panjang umur dan akan melihat keturunannya kalau dia paksakan itu. Baca Yohanes 3 kalau itu Yohanes 3 kau baca. Anjo miseng, Yohanes 3 bisa deng. Kalau lari-lari kau juga jangan lari-lari dulu ya. Saya tanya kona, Yesus itu ada dua. Ada dua. Yesus dua. Satu. Kau Dua. Kau tambah itu kalau dua. Kau baca Mikisab Lukas 22 paling dulu. Baca ke Lukas 22 nomor 69. Penendukane 1. Nasa 2 di situ tertulis. Lukas berapa? Lukas 22 nomor 69. 2269. Ini mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa itu yang bilang begitu? Ini perkataannya Yesus. Nah, siapa yang duduk di atas di langit di sebelah kanannya Bapa? Tanya kau dulu, ini sebelum penyaliban atau sudah? Enggak, aku tanya ini sesudah penyaliban apa belum penyaliban, coba? Dekat-dekat ke sini dulu, ke stempel jidatmu. Tolong. Kau jawab kalau ditanya sebelum penyaliban apa sudah penyaliban? Itu sementara di sidang itu yang dibilang Yesus. Itu dibilang disangka Yesus ini sementara di sidang. Ini yang palsu mengatakan mulai sekarang Yesus itu sudah duduk. Sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang di sidang ini Tia Yesus, bukan Yesus. Cocokologi itu lagi. Astagfirullah. Kayak Yesus sendiri sebelum penyaliban, sebelum penangkapan berkata kepada muridnya, waspada kau terhadap penyesat yang datang kepada kau, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus berkata kepada muridnya, akan datang penyesat mengaku Yesus bergelar Kristus. Jangan kau percaya. Pasti. Rasul Paulus saya kau serang. Sekarang nanti kutanya kau bukan Paulus. Kutanya ku dulu Percaya enggak ketika Yesus berkata begitu? Waspada kepada penyesat yang datang ke... Percaya kan? Percaya. Nah, siapa penyesat itu yang datang ke murid Yesus mengaku Yesus? Tidak ada penyesat yang datang. Mulai kau nakal memang kau. Siapa penyesat di situ? Tidak. Berarti Yesus pembohong. Itu dimaksud itu Yesus itu menubuatkan yang akan datang. Ya mulai. Kau dalam kau memang betul-betul pantasanlah kau jadi Kristen memang. Yesus berkata baca kau Simon Barkoba itu Mesias palsu. Makanya baca kau sejarahnya Israel. Kau juga nakal kau memang. Yesus berkata kepada muridnya di tahun 33 Masehi, waspada kau akan datang di tahun nanti. 70 itu Israel itu diserang. Baru ini Mesias Simon Barkoba ini diangkat oleh siapa sih? Cocok nubuatannya memang akan terjadi perang, gempa bumi, raja melawan raja. Itu sebelum Yesus dilantik menjadi Tuhan oleh orang Roma. Setelah kejadian peperangan itu, tidak ada yang mengenal Tuhan Yesus. Yang ada hanya Tuhan Yesus, Lord.
Nanti di abad keempat baru lari-lari menjadi ke teks. Jangan mau lari-lari ke teks dulu. Jangan lari-lari ke teks dulu. Begini saudara, begini saudara batang. Yesus di tahun 33 berkata kepada muridnya, hati-hati nanti akan datang kepada kamu penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Di tahun 52. Kalau kitab kitab Markus ditulis tahun 65. Markus mengatakan Markus 16 nomor 12 dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua murid itu. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Itu dia pasti diceritakan sama murid-murid yang lain. Pasti mako. Pasti mako. Cemo. Pasti mako. Bagaimana dia tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Yang datang ke Paulus lagi, siapakah engkau Tuhan? Ini tahun 50-an. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Dari mana kau tahu bahwa itu Yesus? Cuma ngaku-ngaku, sementara Yesus asli mengatakan di tahun 33, waspada kau sambalu, akan datang sinampe penyesat ngaku namaku dan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Oke, kutanya aku dulu Zuma. Kutanya aku dulu lah. Tulisannya Rasul Paulus itu diakui tidak sama Petrus. Petrus yang mana dulu? Tunggu dulu. Petrus yang mana dulu? Tunggu saudara, tunggu. Semua orang kau bilang palsu, sedikit palsu. Dengarkan dulu. Ada nggak Petrus pernah diperintahkan keluar mengajarkan ajaran Yesus ke Bani non Yahudi? Ada nggak? Ada nggak Yesus? Yang satu-satunya diutus untuk orang-orang di luar Yahudi itu Rasul Paulus. Nah, itu pintar. Lalu siapa yang menulis Petrus 1, 2 Petrus? 1 Petrus, 2 Petrus. Menulis kepada orang-orang non-Yahudi siapa? Petrus lah. Memang kau. Petrus asli dilarang keluar. Bagaimana mungkin Petrus asli yang menulis surat untuk orang-orang yang ada di Kiliki sana? Tidak mungkin. Paulus sendiri, dengarkan. Mereka itu Zuma. Dengarkan dulu. Paulus sendiri mengatakan di Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus oleh Yesus kepada orang-orang yang bersunat. Ayo. Jadi yang mensahkan kemudian Paulus sendiri. Dia mengatasnamakan ini adalah buku Petrus. Petrus tidak pernah menulis. Petrus tidak pernah menulis. Ngarang lagi. Ngapa nak ngarang ka masih? Ini backinganku masih. Ini yang backing Tapi kadang-kadang tidak seperti pendetanu sama pastornu. Tidak di backing sama ini yang nabaca yang ini ada di bawah-bawah uangnya. Jangan aku bawa-bawa pendeta, jangan aku bawa-bawa pendeta. Makanya apel aja aku sambalu. Begitu saudara. Saya ngajar nih cerita ngajar. Saya tidak mengharapkan perpuluhan. Ndak butuh juga kerbau tedombonga. Kakao itu bukan ngajar, menyesatkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari tadi nih saya mengajar, tidak ada data yang saya plesetkan. Semua data yang ada di Bible yang saya bacakan dan saya minta Anda meluruskan akal Anda berdasarkan yang tertulis. Benarkah Yesus memesan kepada muridnya waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus? Benar. Nah, sekarang tunjukkan mana Yesus palsu yang datang kepada muridnya di abad itu. Ada tak? Nggak ada yang palsu datang. Ada tak? Enggak. Tolong bentongan. Jadi apa Ji itu yang keluar dari kubur? Yang keluar dari kubur itu apa Ji? Kayak itu Yesus asli. Yesus asli pernah nggak menerima kuasa dari Yesus asli itu? Dengarkan dulu. Pernah nggak Yesus itu menerima kuasa baik di langit maupun di bumi? Pernah nggak? Kutanya dulu. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Itu baca kau Wahyu 1.
Wahyu 1 baca cuma. Dengarkan dulu. Yesus, dengarkan dulu. Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30, apa nakana Yesus? Nakenjo tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan Yesus. Dalam keadaannya sebagai manusia. Keadaannya sebagai manusia. Jadi yang keluar dari kubur itu manusia atau kucing? Manusia semua. Bro, kalau kau sudah macet begitu kok legowo dikit. Udah macet begitu. Yohanes Tegerong. Saya meluruskan. Saya tidak menyesatkan. Saya meluruskan. Nah, dengarku baik-baik. Nah. Iya. Lukas 4 dibawa Yesus ke bumbungan, dibawa ke bukit yang tinggi. Apa tujuannya? Untuk dibunuh sama iblis. Untuk dicobai. Cocok Mika disuruh gitu jatuhkan dirinya. Mata yang pernah buang dirinya turun. Tingginan gunung paling tinggi disuruh turun jatuh. Mata iya. Anjadi telur dadar pernah sampai di bawah. Jadi saudara, iblis datang. Yesus, ya paman, sembah kak, Tuhankan saya. Segala kuasa akan kuberikan kepadamu, baik langit maupun bumi. Segala kerajaan di bumi akan kuberikan, asalkan kamu menyembah aku. Tidak berhasil. Yesus tidak terima. Saya tidak mau. Aja tolo. Artinya dia tidak jatuh. Pertanyaannya bukan di situ, Samuding. Nah, apa pertanyaanmu apa? Yesus terima ndak kuasa langit dan bumi? Di situ kan belum, makanya kemanusiaan. Dengarkan dulu, jamu ku bilang belum. Jawab saja. Aku akan memberikan. Dengar, aku ada yang memberi, ada yang menawarkan. Aku akan memberikan kuasa langit dan bumi kalau kau tunduk menyembah kepadaku. Pertanyaan saya, Yesus terima ndak pemberian itu? Tidak. Tepuk tangan dulu. Tidak toh? Oke. Tidak toh? Oke, berarti tidak ada kuasa di Yesus, kuasa langit dan bumi. Sekarang Yesus berkata di dalam Matius 12 kan memang belum memang waktu itu belum Zuma, waktu itu belum. Kan tunggu saya dulu kok. Dengar kok dulu. Kan Yesus mengatakan. Iya, lanjut. Yesus berkata di dalam Matius 12 nomor 38, nomor 40. Angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Nah sekarang, Yesus tadi Anda sudah akui tidak menerima kuasa. Begitu hari ketiga, ada yang keluar dari kubur. Lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sekarang siapa tadi yang menerima kuasa? Yesus tidak. Dan Yesus ketika menolak kuasa iblis, tertulis di Lukas 6 nomor 13, apa yang bilang di situ? Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Yesus memberikan tanda. Angkatan jahat minta satu tanda. Apa waktu tepatnya? Hari ketiga keluar dari kubur. Di mana Yesus katakan itu? Di dalam Yohanes 14 nomor 30. Dan Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Iblis, penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Hari ketiga. Keluar dari? Oke, saya jawab. Yang dimaksud di situ itu kan dia sudah menyelamatkan. Oke. Waktu sebentar, dengar dulu. Waktu dunia itu diciptakan kan, mulai iblis itu belum diam dulu. Ini gimana? Kau bicara saya diam. Kepikiran aku ngapa dunia nu bawa orang bahas abad pertama ngapa dunia sebelum dibuat. Diam dulu Zuma. Sembaran nah. Waktu diam dulu, iblis itu kan belum berkuasa di dunia, tapi setelah kejatuhan Adam, makanya dosa itu ada, iblis itu menjadi penguasa, berkuasa di bumi. Kemudian waktu Yesus mengatakan
penguasa bumi telah datang dan telah dilemparkan. Artinya dia sudah menyelamatkan dunia. Itu maksudnya. Bukan kau malah cocokologi ke orang yang keluar Anak-anak dari bisa kubur hari yang ketiga. Nggak begitu. Kok kamu bisa berpikir begitu? Memang kau bacakan. seperti itu. Coba kau baca Yohanes 12. Coba. Saya mau dengar. Yohanes 12 nomor 31. Coba kau baca. Piti kana-kana mentong kau capila kau. Ya seberapa? Ya seberapa? Ya, baru bertanya Yohanes berapa. Mentong kau. Yohanes 12 nomor 31. Siagang Yohanes 14 nomor 430. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Oke, aku tanya kau dulu. Penguasa yang dimaksud di sini siapa? Yesus atau iblis? Oke, iblis. Sekarang dilemparkan keluar dari mana? Mana di situ dari kubur? Kutanya ke dulu, di mana iblis dilemparkan? Mana di situ di kubur mana? Yesaya 44 nomor 5. Lari lagi ke Yesaya, cocokologi. Gimana ceritanya? Bukan begitu. Iblis ketika dia ingin menyaingi Tuhan pencipta langit dan bumi, ingin naik ke atas menyaingi Tuhan. Tuhan mengatakan, Lucifer lagi kau bahas. Lucifer itu bintang timur, itu Samudeng. Itu sebentar yang datang ke kamu. Akulah Yesus tunas Daud sang bintang timur gilang gemilang. Inainjo Yesus mengaku bintang timur. Inainjo bintang timur. Baca kau Wahyu berapa? Wahyu 16. Wahyu 2 16. Ya, inainjo. Bintang timur juga. Ya. Sebentar. Kalau kau cocokkan di Yesaya itu sama kau baca di Wahyu 22 ayat 16. Kemudian baca konteks aslinya. Apa nakanan jo? Itu berbeda, jangan kau samakan bintang timur di Wahyu. Jangan dulu, sebentar dulu. Jangan halal bantin sakar. Gantian. Dalam bahasa Ibrani. Jangan kau samakan Ibrani dengan Yunani. An-Nassam beda. Ku tahu beda. Jangan kau samakan. Mentang-mentang Yesus mengatakan di Wahyu 22 ayat 16, akulah bintang timur putra fajar. Kau samakan di Yesaya, di Lucifer itu. Jangan. Kalau kau mau lebih tepatnya, kau baca konteks aslinya, begitu. Kutanya ke dulu. Yesus mengaku penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Namanya? Nah, siapa yang mengaku bintang timur tadi? Oh, Yesus sendiri. Yesus, toh? Ya di mananya dulu? Sebentar kutanya. Di bintang timur di Yesaya atau di Wahyu? Yang di Wahyu ini tadi bintang timur ini mengaku memakai nama siapa? Itu oke, kutanya. Kitab Wahyu itu kitab apa? Kutanya, jangan kutik kitab Wahyu. Kutanya mau dulu. Yang mengaku bintang timur ini memakai nama siapa? Yesus tidak pernah mengatakan bintang timur sebelum dia mati. Kitab Wahyu itu setelah semua selesai. Oke. Anda sedikit udah mulai paham. Saya suka. Begini, Yesaya 14 itu, di situ Lucifer dilemparkan kemana? Di ayat berapa? Yesaya berapa? Yesaya berapa itu? 14. Nomor 12 sampai nomor 15. Yesaya di situ menceritakan iblis dilemparkan kemana? Jawab. Sebentar dulu, harus dibaca dong ayatnya. Jangan langsung siapa tahu kebalik-balik tambah-tambah. Sotak di sana itu. Wih, kita disaksikan puluhan ribu orang ini. Ini bicara. Di sini saya menjawab. Iya. Kau itu tidak menjawab sebenarnya. Kau itu dibimbing kau sekarang ini. Kau itu sementara diajarin Bible. Kanda goyang imanku. Bagus. Ku jempol kok kalau bisa ku kasih. Sekarang iblis itu ketika ditawarkan surga mau nggak? Iblis. Gimana lagi dalilnya? Iya. Nggak mau iblis itu ke surga, dia maunya neraka. Sekarang namanya iblis kok. Nah, apa bedanya dengan kau? Tolong deh. Sekarang pertanyaannya, di dalam Yesaya 14 itu nomor 15-nya iblis dilemparkan kemana? Ntar, aku buka dulu. Kau jangan kau lari-lari kemana biar dibaca dulu. Iya, Samuding.
Ayat berapa? Yesaya 14 ayat berapa? 15. Ayat 15. Ke dunia. Dunia apa? Orang mati. Cerat dek kata. Nah sekarang Yesus mengatakan angkatan jahat akan diberikan tanda bahwa anak manusia akan berada dalam perut bumi. Apa yang perut bumi? Kuburan atau bukan? Ya, di dunia orang mati. Kuburan. Berarti pada hari ketiga akan keluar toh? Jangan kau sama-samakan dengan Tunggu penyaliban. dulu. Itu tanda untuk angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga dia akan keluar. Itulah yang dikatakan Yesus bahwa penguasa dunia, sekarang dunia dihakimi dan penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari mana tadi? Dari dunia orang. Oke. Dilemparkan di mana? Dilemparkan dari di Yohanes tadi. Dilemparkan dari Itu kan enggak, kita kembali ke Yohanes kalau begitu. Silakan. Iya. Yohanes berapa? Yohanes 8 ya? Kok Yohanes 8? Yohanes berapa tuh? Yohanes berapa? 12. Berapa? 12 nomor 31. Oke, Yohanes 12. Saya bukan penghafal soalnya. Kalau tidak bisa kau hafal ki berarti di hatinu. Saya mending ku baca daripada kau. Oke, kau dengar ya. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Artinya iblis kan? Keluar dari mana? Sebentar dulu. Ini kurang baca ayatnya. Saya baca ayat 32. Keluar dari mana? Saya baca ayat 32-nya. Sebentar Bunda. Dan aku ini Yesus. Diam dulu. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi. Ditinggikan. Dilempar keluar bumi, bukan ke dalam kubur. Hei, itu aku yang diangkat. Aku diangkat ke atas, yang palsu dilempar keluar dari bumi. Jangan coba kau baca data selanjutnya, bubar nanti agamamu, Sambalu. Kau tadi bilang apa? Lempar ke kuburan. Mana di sini nggak berbicara ke dalam kuburan? Dilemparkan keluar. Penguasa iblis itu, penguasa iblis dilemparkan keluar. Dari mana dia dilemparkan? Dari bumi, keluar bumi. Keluar dari bumi dari perut bumi ke permukaan bumi, dompala. Tambah-tambah. Ayatnya saudara sendiri, dengar. Saudara sendiri yang membaca tadi iblis diturunkan ke dunia orang mati. Setelah dia dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur dia keluar. Maksudnya kau mau bilang bahwa iblis dilemparkan dari bumi ke langit gitu? Anak-anak, tolong lama. Yohanes 12 Zuma ayat 32. Di sini dengar dulu. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, artinya iblis itu dilempar keluar, bukan dilempar ke dalam tanah. Begitu loh. Betul Misambalu, dengar Kak dulu. Aku Yesus ditinggikan ke langit. Penguasa dunia, iblis dilemparkan keluar. Keluar dari, bukan ke kuburan. Bukan ke kuburan. Dengar Kak dulu. Yesaya 14, Lucifer berada di kuburan toh? Kau juga. Kau sendiri yang baca nomor 15-nya. Ke dalam dunia orang mati akan kulemparkan engkau masuk. Lemparkan. Hari ketiga, ketika diminta tanda tidak ada di Yesaya tidak ada berbicara hari ketiga. Jangan kau sambungkan. Tidak berbicara hari ketiga, tapi iblis dilemparkan. Berarti tidak cocok Zuma. Dengar Kak dulu. Setannya berada di mana sekarang? Sebelum penyaliban setan berada di mana? Sebelum Yesus terangkat ke langit, setan berada di mana? Di bumi. Dia menjadi penguasa. Kok di bumi? Tadi dunia orang mati, dompala. Yohanes tadi, Yohanes 12 jelas dikatakan sekarang penguasa bumi dilempar keluar.
Iya, bilang tadi, dengar. penguasa Cuma- bumi itu iblis. Iya, makanya waktu Adam jatuh ke ketika dalam Yesus, dosa, ketika sebentar dulu, Ketika Cuma, Yesus gantian, sudah terangkat ke langit, penguasa dunia dilempar dari dalam kubur keluar. Makanya di dalam Lukas 22 nomor 53, Yesus mengatakan, ini saatmu sekarang, ini waktumu dan kuasa kegelapan. Aku harus pergi. Sekarang kalian yang berkarya. Wahai penguasa dunia yaitu iblis, sekarang saatmu berkuasa. Psikologi Biarlah lagi. Itu dia berbicara kepada murid. Tidak. Kau bilang iblis lagi yang diutus. Saya tidak cocokologi. Yesus sendiri berpesan ke muridnya. Kau baca nomor murid, 14, Yohanes Ke murid 14 atau nomor ke 30. iblis? Tunggu. Yohanes 14 nomor 30 kau baca. Oke. Saya harus baca karena kebanyakan kau tambah-tambah. Kebalik-balik kok. jaga bawaan wah. Yohanes 14 saya 7. Sekiranya itu. Yohanes 14 TI ayat nomor 7. 7 30. 30. Kang Antum kok kapan? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Oke, Siapa sekarang itu? siapa penguasa dunia ini siapa? Iblis yang dimaksud di sini iblis. Iblis. Ketika iblis berusaha untuk menyalib Yesus, berhasil nggak? Mana iblis berusaha menyalibkan Yesus? Tidak ada. Lukas 22 nomor 3. Oke, Lukas 22 nomor 3 lagi ya. Nah, Lukas 22 nomor 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua. Di situ kenapa? Untuk apa dia masuk Yudas? Tujuannya apa? Menghasut Yudas. Agar supaya Yesus Oke. Ayo, Saat sekarang Yesus- pertanyaannya. dengar Pertanyaan saya. Dengar dulu, Apakah Zuma. iblis berhasil mencapai misinya untuk membunuh Yesus? Tidak ada, iblis tidak. Dengar dulu. Dengar dulu. Yesus itu, dengar. Yesus Apa? itu berapa kali mau ditangkap sama orang-orang itu kan ahli Farisi kan, orang-orang Taurat dan nah, itu kan sudah berapa kali. Tapi Yesus apa? Dia pergi menghilang dan dia mengatakan waktunya belum tiba. Tiba apa? Waktu apa yang belum tiba? Ya masih banyak karyanya yang harus diselesaikan dulu. Waktu apa yang belum tiba? Penyaliban. Nah, penyaliban itu kuasa gelap atau kuasa terang? Kuasa gelap atau terang yang mana kamu maksud? Nah, Apanya? makanya Dek, kau belajar di dalam Lukas 22 nomor 53, Yesus mengatakan penyaliban itu adalah kuasa gelap. Betul. Nah, sekarang berhasil nggak kuasa gelap untuk membunuh Yesus? Yesus itu enggak ada yang bunuh. Siapa yang bunuh Yesus? Berarti bukan dia yang disalib kan? Thank you. Yesus, dengar kok, dengar dulu. Aku berhak memberikan nyawaku dan menerimanya kembali. Sekarang Dia mati. Yesus dengar dulu. Oke. Dia mati. Dengar dulu semua. Yesus itu mati bukan karena dibunuh, dia mati karena kehendaknya sendiri. Baca kok. Oke, sekarang ketika Yesus berdoa di Bukit Getsemani, dia menyerahkan atas kehendaknya atau kehendak Bapa? Oke, Yesus bilang melainkan kehendakmu yang terjadi. Berarti kehendak Bapa kan? Kehendak Bapa kan? Bapak turuti tidak doanya Yesus? Sekarang yang terjadi menurut Yesus kehendaknya Yesus atau kehendaknya Bapa? Zuma, oke, dengar ya, kau simak baik-baik ya. Saat Yesus itu berdoa kan, dia bilang, akhir katanya dia bilang, melainkan kehendakmu yang terjadi. Sekarang kehendak Bapa, Yesus mau disalib atau tidak disalib? Ya disalib. Kalau dia tidak disalib, berarti nubuatan itu gagal dong. Di mana kau bisa tunjukkan kepada saya kehendak Bapa agar orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang berdosa? Di mana? Itu lagi-lagi kau nubuatan dari tadi kau baca nubuatan. Kan kehendak Bapa, Camo, kan kehendak Bapa yang harus berlaku, betul? Betul. Nah, kehendak Bapa itu mau orang benar dibunuh
atau jangan bunuh orang benar? Saya sudah bilang Zuma, Yesus itu mati bukan karena dibunuh. Bukan salah. Oke, sekarang aku tanya kau Zuma. Upah dosa adalah maut, betul apa tidak? Itu karangan Paulus. Kok karangan Paulus lagi? Itu dalam Jadi Bible. Kau bilang karang. Paulus itu yang ngomong. Iya betul. Bentar, aku tanya dulu. Upah dosa itu apa? Maut kan? Betul. Oke, sekarang aku tanya, Yesus punya dosa apa tidak? Tidak. Oke, kalau dia tidak punya dosa, artinya dia tidak bisa mati. Makanya saat penyaliban itu kan, Pontius Pilatus itu kaget, kok Yesus ini bisa mati secepat itu. Artinya, kan Yesus sudah mengatakan, aku berhak memberikan nyawaku dan menerimanya kembali. Jadi kematiannya itu bukan karena ditombak apa segala, bukan. Itu kehendaknya karena dia mau turun ke dalam kerajaan maut untuk menyelamatkan orang-orang. Berarti dia turun bunuh diri, dia bundir Tuhanmu. Dia Tidak menyerahkan ada. Beda bunuh diri sih, itu bukan bunuh diri. Mana serahkan dirinya? Ngapa kok? Capek saya hadapi orang ini. Kau bunuh diri itu Iblisnya dilemparkan keluar dari kubur. Kok bilang lagi Yesus yang masuk ke kubur, berarti yang disalib ini memang iblis kan? Sudah tepat itu. Yang disalib itu bukan orang bersalah. Yang disalib itu adalah orang yang bersalah. Orang yang dikutuk. Makanya ketika orang dikutuk ini turun ke kubur, dia kemudian bangkit bersama dengan Lucifer. Lucifer itulah yang kamu sembah dengan memakai nama Yesus. Makanya di dalam Lukas 22 nomor 53 dia katakan, saatnya waktumu, saat dan kuasa kegelapan. Makanya dia pergi. Yohanes 12 nomor 31 nomor 32. Jangan 31-2-nya terlalu cepat. 31 aja dulu. Dia mengatakan bahwasanya penguasa dunia itu datang dan telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Memang dia tadinya di mana? Dia kan tadi di dunia orang mati. Dan saat Yesus terangkat ke langit, penguasa dunia yang ada di bawah kubur itu dalam perut bumi itu hari ketiga keluar. Itulah kuasa kegelapan berkuasa pada saat itu. Saatnya dunia dihakimi. Sebab penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Yesus berkata, akan datang penyesat memakai namaku. Klop semua itu, klop. Dilemparkan dari alam kubur, penguasa dunia. Kau sudah setuju tadi waktu saya bilang Mesias palsu itu Simon Barkoba waktu ada perang itu di tahun 70. Kau setuju? Saudara, baru kau bilang lagi itu Yesus palsu. Dengarkan saya. Kalau kamu baca Matius 24 nomor 4 dan nomor 5, di situ Yesus tidak mengatakan cuma satu Yesus palsu. Matius 24 nomor 24, Yesus palsu, Mesias palsu. Banyak. Tapi semua itu untuk menguatkan iblis agar manusia menyembah kepada si palsu yang mengaku Yesus itu. Banyak memang. Yang datang di Pulau Patmos itu lain lagi. Yang datang ke Ananias itu lain lagi. Pasti kalau di Pulau Patmos kau bilang dia punya tato. Itu bukan tato. Baca teks asli ganteng. Tertulis grapo. Tertulis itu apa bahasa Yunaninya? Grapo. Tertulis di mana? Di paha. Untung tidak tertulis di kulup. Di paha. Sementara Yesus asli tidak pernah bertato. Baca baik Pak. Itu yang dimaksud. Yang tertulis itu di jubah yang menutupi pahanya. Begitu. Buka, silakan dibuka. Bunda Rahma buka, Bunda Rahma. Minta tolong, Bun. Wahyu 19. Bunda. Yang itu dulu, Bunda. Matius. Wahyu 19:16. Klaring penglihatan Wahyu. Diam-diam mau. Tindro Sengano, Bang Andi. Wahyu berapa ya? Wahyu 19. Lampa mengontin tangga bang ini. 19:1.
16. Pergi anu ke Bang Andi, kapan ke Toraja lagi? Ke Makale. Oh iya Pak. Dan pada jubahnya dan pahanya mama tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan di pahanya Kurang tepat. Nui. Itu terjemahannya itu kurang tepat itu. Masuk ke original teksnya Bunda, kasih saya dia. Iya, silakan kau dinilai. Alkitab Itu yang Sabda. dimaksud itu, di jubahnya itu ada tertulis jubah yang menutupi pahanya, bukan pahanya yang bertulis. Bah. Kau bilang bertato. Bunda Rahma. Iya. Tindrom yang bunda. Tidak jika duduk Ini kayak sendiri. kenapa kok bisa begitu? Berarti mau dikasih Tapi dalil. ketawa cuma. Kesini yang lain Daripada dulu. dan pada Istirahat jubahnya. Oke. Sebentar na periksa sebentar Bang Handi. Akalmu sebentar lagi dicek apa kau Nah, makanya sehat. aku tanya ke Bang Andi kapan Lagi kapan sakit. ke Makale. Pamit. Sering di kuliah di sana. Orang saya di Rantai Pau ini. Oh, dan Tepoka. Jadi Mana jalan pahanya? Ya, di sini. paha Gurunda. Ada paha, Paha toh? yang kita buka. Paha. Ya, paha. Tertulis. Iya, Tertulis. terjemahannya kurang tepat. Itu original teks itu, Iya, yang saya maksud terjemahan itu maksudnya. Tertulis, Bun. Apa Cuma di situ sebentar ya. bahasa Yunaninya? Grapo. Oh, mama Grapo Itu kan? maksudnya Zuma. Grapo. Apa itu artinya grapo? Kerupuk. Iya, maksudnya ayat itu. Seni ukir. Iya tato lah. Tato Itu lah. jamak. Coba kasih turun Ki Bunda, kasih turun ke bawah. Jamak itu. Ada tertulis. Mengantuk mi Bunda. Tidak. Tin dulu tahu, Bunda. Ada Itu. tertulis. Hey. Iya, memang tertulis. Yang tertulis itu di jubah. Jubah yang menutupi pahanya, begitu cuma. Apa tiga-kanai? Anda tiga kanai. Sebelum Jangan-jangan spidol permanen jika. Susah kah saya kalau lawan Zuma. Sota. Ku jawab semua apa yang Iya. nurubah-rubah ku jawab. Kira-kira setan itu pernah nggak dia kalah debat? Memplesetkan segala kebenaran. Iblis itu paling jago kasih bengkok kebenaran, paling jago. Kayak Itulah kamu. terus kayak itu kitabnya saya jawab. Tadi kau mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap kitabmu. Saya tunjukkan original teks, kurang apa lagi? Siapa yang menyesatkan, kamu atau saya? Iya, ku luruskan maksudnya di situ. Apa yang kamu luruskan, Cak Kangkung? Yang kau baca, oke sebentar. Memang kau baca teks asli, tapi kau tidak baca keseluruhan teks asli itu. Oke, sekarang tunjukkan keseluruhan yang kau maksud, biar kita baca. Bentar ya. Ku bukakan kau satu terjemahannya. Tunggu kau. Tunggu sebentar. Sebentar, ku kasih lihat. Coba, Bunda Rama, ayat berapa tadi? Ayat berapa? Ayat berapa Zuma? Wahyu 19:16. Oke, Kenapa? sebentar. Wahyu 19. Kan kita baca Bible yang tidak tahu ki. Santai kita Bunda. Ayat 15. Ayat berapa Zuma? Oh ya, 19. Sebentar ya. 6. 19:6. Sebentar. Ini jawabannya di sini. Kok Jatuh piring. 19 ayat berapa Zuma? Aduh. 6. Ayat 6. Beda ini ayat Tertulis 6. itu originalnya Indah, tertulis. di ayat berapa? 16 ya Allah. Oke, sebentar ya. Sebentar. Aku keluar, aku screenshot. Enggak usah kasih turun, sebentar. Dia kok terlalu bilang 16 dulu. Terus dia salah berarti 16. Itu. Ini originalnya Nui. Originalnya mau buka kah? Nih, ini saya kasih lihat originalnya. Oke, sebentar. Coba kasih besar. Lihat dulu.
Nih original nih. Ini saya baca pun. Kita klik originalnya, terjemahan. Kasih lihat dulu terjemahan nang TSI. yang- Coba sebentar lah, oke. Sini. Nje Bentar dulu, Indonesia ini. tertulis Iya, Walau bentar, ke originalnya bacakan. tertulis dia. Sebentar dulu Bunda, sebentar dulu. Di sini ya, ayat 16. Pada bagian jubah yang menutupi Iya. paha penunggang kuda putih. Kata originalannya Sota. Itu terjemahan tahun berapa itu? Sebentar dulu. Saya tanya dulu, itu terjemahan tahun berapa? TSI ini sebentar dulu, sebentar. Diam Itu dulu, biar aku selesaikan TSI dulu. 2014 itu anak Sambalu. Kau percaya TB? Sebentar dulu, gantian 2014. dulu. TB yang ada itu 74, asal kau tahu nah. Dasar Iya, kau original tesnya itu 74 loh. Iya, makanya sebentar dulu. Pada bagian jubah yang menutupi paha penunggang kuda putih tadi tertulis gelar untuknya. Balas Jadi mau kau nih, yang balas kau mau bilang kau tato tolong. itu Kam- tertulis di jubah. Kamu itu membuka aib kitabmu sendiri. Di original teksnya itu tidak ada kuda putih. Hei. Di situ. Enggak usah kau lari Hancur. sebentar. Ay. Ku bilang hati-hati, pelan-pelan. Mana ada Sekarang- kuda putih? Sebentar dulu, sebentar. Mana kuda putih? Di sini yang kau bilang tato itu bukan di kaki, itu di jubah. Astaga, kamu pakai terjemahan Makanya, 2014. mau lari kemana lagi? Kami pakai 2000. Kakak juga pakai terjemahan. Tolong Originalnya tadi ini dan pahanya tertulis pahanya tertulis dan pahanya tertulis. Originalnya ini lihat 1125 nih ya, 1125. Grapo. Kalau paha Ya, itu. itu apa? Meros dan kai. Jadi Ya. Mau kau bahas apa hemation lagi? kai Mau bahas apa hemation kai meros Daerah nih guru dah. Apa lagi? Mau kau bahas apa lagi? Jawab kok. Bahasa Yunaninya di situ kai hematios meros grapo. Betul-betul Merosot, ini. Meros itu paham. Ini originalnya. Oh, iya. Originalnya tertulis grafik. Ya, coba Mi. Sekarang apa lagi mau dipertanyakan, membantah? Kan enggak malas saya bertanya kitabnya orang. Ke kitabku juga bahas. Oke ya, Malas kata. aman ya, Karena Al-Quran itu sudah sempurna. Benar, lanjut. Ya sudahlah. aman ya. Aman. Jadi yang kalian sembah di gereja itu Nih, adalah balik kok lagi. apa sih? Sekarang kalau penyesat yang mengaku Yesus itu yang menyesatkan banyak orang mana? Kalau bukan di gereja? Mana? Enggak, siapa di gereja yang menyesatkan siapa? Tidak. Kalau bukan yang kalian sembah itu Yesus Kristus yang menyesatkan banyak orang itu, lalu Yesus Kristus yang mana yang menyesatkan banyak orang? Enggak ada. Siapa Yesus Kristus yang menyesatkan? Yesus menubuatkan Yesus palsu itu akan datang menyesatkan banyak orang. Iya, itu sudah Mesias palsu. Kau juga akui, makanya Zuma. Alkitab itu harus paham sejarah juga. Saudara, Di tahun 70 Yesusnya yang berkata loh, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dia Kau akan pasti menyesatkan banyak lari orang. lagi ke Mereka akan perjalanan ke menyesatkan Damaskus banyak itu. orang. Pertanyaan saya, oknum yang datang mengaku Yesus Kristus yang menyesatkan banyak orang itu mana? Mana Itu banyak Yesus orang? sendiri. Itu Yesus sendiri. Yang menyesatkan, yang memakai nama Yesus Kristus itu mana? Tidak, itu Yesus sendiri yang datang bertemu dengan Rasul Paulus. Lalu yang palsu mana? Ya, Mesias palsu itu sudah banyak. Mana pengikutnya? Ya ada banyak sekarang. Ada Mana? Kakak sebut nanti. Jam aku mau pancing. Tolong. Sembarang tahun ini.
Mana pengikut Kristus palsu itu? Mau Ya, Senda bilang itu Islam Banyak. kapan? Intinya kalau menurut iman kami, dengar dulu. Intinya menurut iman kami di luar Kristen itu, kayak itu sudah pengikut Mesias palsu. Ya. Di mana Mesias palsu itu datang di abad pertama, mengaku Ya memang di tahun 70 itu sudah ada. Makanya yang waktu perang tahun 70 itu Simon Barkoba itu kan itu melawan Roma. Nah, mana nih pengikutnya Simon Barkoba? Yang ada Simon Karnoba yang banyak. Jadi Alkitab itu kita harus paham sejarah tradisi Yahudi baru bisa ditafsir. Kalau cuma dibaca itu nggak bisa. Kita Bilang paham saja imani kok saja, diludai. bilang saya imani saja, bilang saya gitu. Salib diludahi Yahudi kita paham bang. Kayak Yahudi sekarang itu, Israel sekarang itu kan blasteran orang Barat. Nah kalau kamu ya Yahudi rohani. Kalau kami ini Yahudi rohani Yohanes 3. Makanya di Yesaya 53 keturunannya akan lanjut. Begitu Sari Batang. Jadi yang dimaksud keturunan ini kamu. Ya keturunan rohani bukan fisik. Baca bukunya Wahyu 3 nomor 9 kalau begitu. Apalagi Wahyu 3 nomor 9 di situ. Ya itulah yang ku maksud, pengikut penyesat, anak-anak setan, jemaat iblis. Baca yang kencang. Wahyu 3 ayat 9. Cocokologi kau balik-balik kalau karang-kar. Dengarkanlah aku membuat orang-orang sekarang memusuhi kalian datang tersungkur di hadapan kalian. Mereka itu mengaku sebagai penganut agama Yahudi padahal sebenarnya jemaat Satanas. Aku akan membuat mereka sadar bahwa kenapa sih itu? Yang mengaku jemaat Yahudi itu siapa? Di zaman para murid itu mulai di zaman para murid itu di zaman para murid misedeng itu banyak itu sekte-sekte yang bukan banyak. Yahudi yang dimaksud itu bukan Yahudi mengaku jemaat Yahudi, itulah jemaat setan. Nah sekarang kau tadi mengaku jemaat Yahudi padahal kau bukan Yahudi. Yahudi Israel rohani. Baca Yohanes 3. Itu sebentar jawaban dari Yesaya 53 ayat 10 di situ dikatakan mau masuk kau lagi di kitabnya orang. Ketika anak-anak kau lagi masuk di kitabnya jawabannya orang. nanti itu di Yohanes 3. Yohanes 3 itu yang percaya Yesus. Nah orang Kristen percaya Yesus sudah. Yesus yang kau percaya yang mana? Yesus yang mati dan bangkit pada hari ketiga yang disalib. Anaknya Maria tidak mati. Mana dalilnya anak Maria tidak mati? Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Oke, sekarang aku tanya kau. Murid-muridnya ini, murid-murid Yesus ini, Yesus yang diberitakan mereka ini apa berbeda atau sama? Yang mana muridnya yang kau maksud? Semua. Yang mana semua? Yang mana? Semua. Yang mana? Sebutkan dulu. Nanti ujung-ujungnya lari ke Paulus. Enggak, bukan. Selain Paulus, yang mana murid yang kau maksud? Semua. Siapa? Kita bahas yang 12 aja. Iya, silakan. Di antaranya siapa yang kau mau bawa? Mau Petrus, mau Yohanes. Nah, sekarang Yohanes. Maksudnya yang menulis buku Yohanes ini. Iya, itu kenapa? Sekarang kau baca Yohanes 21 nomor 24. 21, 24. Ya. Apalagi di sini? Apa yang mau dipelintir sini? Yohanes 21. Jangan kau pelintir, kau baca saja. 21 nomor 16. Nomor 24 conge. Sayalah murid itu dan saya menulis buku ini sebagai kesaksian tentang semua kejadian tersebut. Saya dan saudara-saudari seiman tahu bahwa kesaksian saya ini adalah benar. Apa di sini? Saya. Nih Yohanes. Kau baca terjemahan baru tahun berapa kau baca? Aduh, sebentar. Malu-maluin. Siapa di sini? Ini murid yang paling dekat sama dia.
kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar. Apa di sini? Ayat 16 kan? Yohanes 21 nomor 24 sambalu. Kok beda 12. Kau baca Iyalah, lagi murid. Kenapa ini? terjemahan Kenapa ini? 2014 kau baca itu, kau sudah menipu kau itu. Cetan. Murid yang paling dikasihinya itu, makanya mulai ngaco. itu memang Rasul Yohanes, makanya Rasul Yohanes original teksnya kau baca. Hautos itu artinya dia, bukan Emi. Kalau Emi baru kau bilang saya. Original teksnya itu hautos artinya merujuk kepada orang ketiga. Dialah murid yang telah memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Itu kan Yohanes sendiri. Kok dia bilang dia? Maksudmu apa sih? Dialah murid, harusnya dibilang akulah murid. Kalau muridnya Yesus yang menulis, dia tulis akulah murid. Tapi dia itu katakan, itu kan maumu. itu tertulis di situ, pokoknya. Aneh nah. Kau kan yang memaksakan supaya dia itu mengaku. Dialah murid, tertulis tuh. Dialah murid. Dialah murid, ya artinya itu kan merujuk kepada Rasul Yohanes sendiri. Jadi yang menulis siapa? Yohanes. Kalau Yohanes yang menulis, dia mengatakan aku. Ya itu kan maumu. Masolang. Coba aku baca tadi TSI itu. Sebentar. Dengar. Aku kasih kau satu contoh, Zuma, aku kasih kau satu contoh ya. Di dalam kitab Markus itu menulis ada seorang pemuda lari menggunakan kain lenan. Nah, ya kan? Nah, kenapa? Itu kan dia sendiri itu, tapi dia tidak mengatakan itu saya. Dia malah menulis ada seorang. Kau juga harus paham. Siapa itu seorang yang menggunakan kenal yang lari? Itu Rasul Markus sendiri. Kau harus orang Yahudi. Sebentar begini. Aduh, parah. Zuma. Ngarang bebas. Tradisi Yahudi itu mereka itu tidak seperti kita orang Indonesia langsung mengaku kayak tidak pakai kata ganti diri begitu, bilang saya. Kalau mereka itu tidak, berbeda tradisinya kita dengan mereka itu berbeda. Makanya aku kasih kamu contoh di dalam kitab Markus itu, saat Markus itu menceritakan seorang pemuda lari menggunakan kain lenan, padahal itu dirinya sendiri. Kenapa dia tidak bilang itu saya? Makanya harus mengerti tradisi Yahudi Israel. Di mana di Bibelmu si Markus pakai kain lenan? Di Bibelmu baca. Oke. Makanya kita kembali lagi baca Sinaksarion. Itu Markus ada. Markus itu muridnya Paulus di luar Yerusalem. Dia nggak pernah masuk ke tanah Yerusalem itu Markus. Tolong memang ini aneh ya. Itu rumah waktu makanya di Matius 26 tadi mereka waktu perjamuan terakhir itu rumahnya Rasul Markus. Markus yang dimaksud di situ Yohanes. Yohanes itu nama lainnya Markus, dompala. Iya memang sama. Nah, beda. Markus anak Yohanes anak Zebedeus dengan Markus yang Yohanes itu beda. Iya memang beda kalau itu. Makanya jadi yang menuliskan ini itu bukan Yohanes anak Zebedeus, Nikodemus. Alamak. Jangankan ini Zuma, Yudas aja bukan cuma satu muridnya, Yudas itu ada dua. Saya tahu adik kandungnya Yesus namanya juga Yudas. Makanya namanya mereka itu sama-sama. Cuma yang kita baca itu terjemahan begitu loh. Kita di situ dia mengatakan bukan aku kok, tapi dia dalam bahasa aslinya. Iya, makanya aku bilang kau harus mengerti tradisi Israel itu beda sama kita yang harus ngaku begitu. Makanya saya bilang baca Bible itu harus paham tradisi Israel. Kau itu kayak orang gimana? Kau pernah sekolah enggak? Murid Yesus itu tidak pernah menulis tulisan menggunakan bahasa Yunani, bahasa Ibrani atau Aramaik pun muridnya nggak pernah nulis. Bodohnya ini orang.
Jadi siapa yang Markus. tulis perjanjian baru itu, siapa yang tulis? Orang-orang yang tidak dikenal. Siapa penulisnya nggak ditahu. Mana datanya di mana? Sekarang kau Perjanjian tunjukkan. Sekarang kau tunjukkan kepada saya. Di mana ada muridnya Yesus pernah menulis? Satu aja, satu dalil. Dalilnya itu baru disebut itu. Sebentar, mana tadi Yohanes berapa? Itu sendiri kau lihat kan yang bantu. Itu ditulis tahun berapa, Dompala? Yohanes 21 ayat 24. Iya tuh ditulis, Yohanes itu ditulis tahun berapa? Tahun 90-an, abad pertama. Nah, sekarang kejadian yang dituliskan dia itu terkait Yesus, kejadian tahun berapa? Jadi maumu itu saat Yesus naik ke surga itu muridnya mati semua begitu, tidak lanjut usianya. Bukan, kalau penulis itu murid Yesus maka dia menulis pada saat itu juga. Apa yang dialami Ya, murid jadi- hari ini? Jadi maumu itu muridnya itu ya sambil jalan sambil ditulis-tulis begitu. Apa yang dituliskan, apa yang dialami murid hari ini itu ditulis hari ini. Ya memang seperti itu. Kemudian di abad Bibelmu itu ditulis Yohanes itu tahun 90, Kardoba. Iya memang benar. Kemudian nanti di kanon, kitab itu di kanon semua begitu semua. Sekarang kejadian yang terjadi terhadap Yesus itu tahun berapa? Iya abad pertama dong. Tahun. Ya sekitar tahun 33 dari abad 1 Masehi sampai Buku 33. Yohanes ditulis tahun berapa? 90. Oke. Yohanes bertemu dengan Yesus di tahun 33. Yohanes yang sama menulis di tahun 90. Pertanyaan saya, Yohanes ini penghafal? Jangankan Yohanes, Musa saja Zuma, dia bisa menulis kitab Taurat itu dari Kejadian sampai Ulangan itu, padahal dia itu sudah sendiri. Kenapa Musa, dia Kardoba, Musa di Gunung Sinai berapa hari? Di mana satu kali naik atau berapa lama di padang Saya gurun? tanya kau berapa hari dia menerima Taurat itu berapa hari di Gunung Sinai? Berapa hari? Itu bukan satu kali, itu berapa kali naik ke gunung? Berapa kali dia naik ke gunung menerima Taurat itu berapa kali? Saya nggak tahu berapa kali, yang jelas bukan 40 satu kali dia hari, naik ke gunung. 40 malam. Itu di padang gurun, bukan naik ke Nah, gunung. disitulah Ke dia gunung. menerima perjanjian baru berupa Taurat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sedangkan Yohanes murid Yesus hidup sama Yesus hanya sampai tahun 33. Bibelmu dikumpulkan, cerita-cerita yang kemudian dikumpulkan oleh penulis itu di tahun 90 sampai tahun 110. Pertanyaan saya, kalau yang ada di buku Yohanes sekarang ini ditulis oleh murid Yesus, pertanyaannya, apakah murid Yesus itu penghafal? Oke, aku bacakan dalilnya sebentar ya, aku bacakan kau sebentar. Jangan menyela dulu ya. Tunggu. Sebentar, sabar ya. Aku bacakan datanya. 2 Timotius 4 ayat 3. Sebentar. Sebentar. Tulus misalnya Sebentar dulu. 2 Timotius. Mau saya menipu. Ini kitab saya dong, 2 Timotius 3 ayat 4. Dulu bilang kok. 1 Korintus 11. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang artinya penulis ini sudah diilhamkan mereka, para murid-murid ini. Itu Zuma, makanya mereka itu bisa menghafal. Makanya Tuhan Yesus sudah mengatakan, Ngarang bebas. bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang Ngarang kau memilih terus. Gitu, Ngarang kau coy. terus. Ngapa ya? Nyeram kok. Segala tulisan yang diilhamkan. Oke. Diilhamkan, berarti murid-murid ini sudah di Sekarang kau diberikan tunjukkan. kuasa, kan? Sekarang Diberi. kau tunjukkan dalilnya di mana pengarang Yohanes dapat ilham. Cepat kau. Saya hitung sampai 10. 1.
Kan mereka murid-muridnya. Dua, tiga, empat, lima, Siapa yang memilih kamu? enam, Sebentar dikit. tujuh, Sebentar dikit. delapan. Itu ada sudah ya. Siapa tahu ada lagi yang lanjut mau naik. sembilan. Yang lain mau. Sudah ya. Siapa tahu ada lagi yang lanjut Tidak mau naik. ada dong pala. Kau itu. Sudah aku jawab tadi. Iya, Selesai kan di situ perkara. segala tulis yang diilhamkan. Oke, yang diilhamkan iya. Sekarang kalau diilhamkan iya. Faktanya coba di mana diilhamkan menulis Yohanes itu di mana? Itu Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku. Artinya mereka itu sudah dipilih memang. Dompala. Itu coy. Udahlah, silakan dengan imanmu saudara. Kita tidak maksa ya. Tidak memaksakan untuk orang-orang itu. Kami enggak. Silakan dengan imanmu. Saya sudah menjelaskan, tugas saya sudah selesai. Yang pasti kau harus tahu bahwa Yesus akan mengusir kau, karena Yesus tidak mengenal karisteng.